datang di 19 Family TV dengan konten terbaru, yaitu konten horor. Sekarang gue pengen cerita pada kalian yang di Instagram gue udah menunggu-nunggu pengalaman mistis gue selama gue tinggal di rumah ini. Pengalaman pertama yaitu berbincang dengan sosok yang ternyata bukan bokap gue. Sudah menjadi sebuah kebiasaan di keluarga gue pada waktu itu. Ketika bokap gue pergi entah keluar kota, menginap, nyokap gue selalu meminta tolong tetangga gue yang biasa kami panggil dengan sebutan Teh Ahli. Singkat cerita, pada waktu itu bokap gue pergi ke salah satu rumah om gue. Gue nggak tahu dan kakak adik gue pun nggak tahu bokap gue bakalan nginep. Dan pada malam harinya seperti biasa, Teh Alit datang untuk menemani gue dan kakak gue, juga adik gue tidur. Tepat lewat jam 12 malam, ada suara pintu yang diketuk. Gue dengan setengah sadar bangun untuk membukakan pintu itu, dan gue melihat sosok baju putih polos lengan pendek dengan celana biru yang sudah lusuh dengan wajah bokap gue. Karena gue setengah sadar, gue yakinkan kalau itu adalah bokap gue. Dan kemudian dia masuk, duduk di sofa, karena waktu itu kita nggak ada kamar. Kamar cuma satu, yaitu kamar nyokap dan bokap gue. Itu udah di lantai atas. Gue, kakak dan adik-adik gue tidur di ruang tamu. Kemudian dia datang, dia masuk, dia duduk di sofa tempat gue tidur, dan percakapan sampai saat ini gue ingat. Yang pertama dia menanyakan kepada gue, kamu belum tidur? Lalu gue jawab, kebangun pak. Dia nanya lagi, kamu mau ikut papa nggak? Papa mau pergi lagi. Karena gue pada saat itu masih sangat ngantuk, gue putuskan nggak mau diajak ikut. Gue jawab dengan sangat polos, nggak pak, masih ngantuk. Lalu dia segera bangun, ya udah, papa mau ke toilet. Dan sampai sekarang gue masih ingat banget, muka dia adalah hal terakhir yang gue lihat sebelum gue tidur. Ketika dia masuk kamar mandi dan dia menengok ke arah gue sambil tersenyum. Keesokan paginya gue bangun dan gue ke atas kamar nyokap gue, karena pada saat itu kamar nyokap gue benar-benar belum ada pintu, semuanya masih ditutup pakai hording biasa aja, siapapun bisa lalu alam. Akhirnya gue masuk kamar nyokap gue nyeletuk ke nyokap gue bilang, mah papa mana? Dan nyokap gue pun menjawab dengan setengah sadar, papamu kan nginep, orang semalam Panji bukain pintu kok, papa pulang. Nyokap gue jawab lagi, ngatur kamu ya, kamu ngigo. Karena gue situ posisi sangat ngantuk, akhirnya gue tidur lagi. Dan sampai pagi hari jam 10 pagi yang gue ingat saat itu, gue bangun, gue turun ke bawah, dan nyokap gue ngeledek gue, kamu tadi pagi ngigo ya? Seperti itu. Gue yang gak terima dibilang ngigo. Gue jawab, siapa yang ngigo? Emang bener kok tadi malam papa itu pulang. Kalau gak percaya, tanya aja langsung sama Teh Alit. Karena nyokap gue yang penasaran dengan cerita gue, nyokap gue langsung datangin ke rumah Teh Alit dan menanyakan kepada Teh Alit, apa benar semalam suami saya pulang? Kata Teh Alit, enggak bu, kalau pulang mah pasti Alit tahu. Kok tadi pagi Panji bilang kalau suami saya pulang ya? Kata nyokap gue. Dijawab lagi sama dia, masa sih bu, orang semalam Alit nggak bangun, tadi pagi Alit pulang juga nggak ada bapak. Tapi emang iya sih, pas Alit pulang pintu udah ke dalam keadaan terbuka, nggak terkunci lagi. Nyokap gue masih penasaran untuk memastikan beneran nggak suaminya itu pulang malam. Akhirnya menelpon ke bokap gue. Ditelepon lah bokap gue, dan benar jawaban bokap gue nggak pulang. Jadi pertanyaannya, dengan siapa gue berbicara semalam? Dan ketika gue tahu itu, badan gue gemetar dan akhirnya gue jatuh sakit. Oke guys, itu adalah cerita pertama pengalaman gue. Masih banyak kisah horor yang akan gue ceritakan pada video ini. Yang kedua adalah bukan pengalaman langsung dari gue. Waktu itu teman gue sering nginap di rumah gue. Akhirnya nih gue punya kamar. Dan kamar gue tersebut adalah kamar sebelah rumah. Temen gue itu sering banget nginep di rumah gue, dan dia selalu begadang sama gue. Nah pada saat itu, yang biasa temen gue itu pulang selalu di atas jam 12 siang, ini subuh-subuh udah bangunin gue untuk minta pulang. Gue gak tahu pertamanya apa yang terjadi. Keesokan harinya dia baru cerita sama gue, kata dia melihat sosok berjubah putih bolak-balik depan kamar gue. Klimaksnya adalah ketika jubah putih tersebut berdiri dia depan pintu kamar gue dan melihat dia dengan tajam.
akhirnya ngebangunin gue. Gue yang bangun sontak kaget mengantar dia untuk keluar rumah dan minta pulang. Next yang ketiga adalah cerita dari kakak gue. Ini sangat-sangat creepy banget. Karena seperti awal kondisi rumah gue masih dalam tahap pembangunan. Dan maghrib-maghrib kakak gue ceritanya mandi di kamar mandi yang belum jadi di atas. Setelah mandi, dia memakai baju di kamar nyokap gue. Yang pada saat itu seperti yang tadi gue bilang, kamar nyokap gue belum memiliki pintu. Semua masih pakai gorden, termasuk pintu ke balkon. Pintu ke balkon itu cuma pakai papan biasa, ditutup papan biasa dan dilapisi dengan hordeng. Ketika kakak gue sedang memakai bajunya, dia setengah bungkuk dan dia membelakangi pintu. Kemudian dia melihat sesosok bayangan putih masuk. Dia kaget dan menoleh ke belakang. Wanita dengan baju putih mendekatinya. Aku gak bisa kabur. Kakak gue badannya kaku sampai akhirnya wanita tersebut duduk di samping dia dan dia masih kaku. Sekitaran 10-20 detik wanita tersebut bangun dan keluar lagi. Ketika dengar suara papan seperti papan jatuh, kakak gue disitu kaget sekali kagetnya dan teriak kekencang-kencangnya dan lari turun ke bawah hingga terjatuh, menyebabkan luka-luka ringan. Dan itu adalah pengalaman paling creepy yang pernah dia dapati di hidupnya. Dan masih banyak cerita lainnya yang akan gue ceritakan di sini. Jadi itu cerita-cerita yang pernah gue alamin dan juga orang-orang terdekat gue alamin. Kalau lu punya cerita horor yang ingin gue ceritakan di sini, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini biar sama-sama kita bisa berbagi pengalaman di sini. Dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, kalian gak sendiri. See you next time and happy enjoy. Fokusnya kok gini redup-redup gue mas merinding, takut kalau redup-redup. Nambah efek horor kan? Dan pada waktu itu nyokap gue hanya bisa goyang dompet. Bang Scott ini jadi babi lagi nih. Gue jawab dengan sangat polos, nyamuk. Sakit. Digampar bokap gua. Gatal nyamuk tepan. Karena pada saat itu kamar nyokap gue masih setengah jadi kayak kue pancok. Bang Scott ini jadi babi lagi nih. Apaan tuh? Lalu dia dengan sigap menutup bantal dengan mukanya. Menutup bantal dengan mukanya. Menutup mukanya.